Kepada Saudara Fikri, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator yang memberikan kesempatan kepada saya dari sini untuk mendapatkan keberkahan pada kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan keberkahan pada kegiatan kita hari ini, saya akan memimpin doa dalam agama Islam, diharapkan kepada agama yang lain dapat menyesuaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, pada sore ini kami bertemu dalam kegiatan monitoring dan evaluasi internal penelitian riba pendidikan dosen pemula PDP tahun 2024 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Putra Usada Medan. Kiranya Engkau, ya Allah, melimpahkan berkah dan rahmat-Mu dalam pertemuan ini, sehingga kami dapat memperbaiki segala kekurangan dan menjadikan sebagai pembelajaran untuk mengingatkan kinerja dan kesuksesan kami untuk yang datang. Ya Allah, ya Rahman, yang Maha Penyayang, taburkanlah rasa kasih sayang di antara kami, rasa senang untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Kuatkanlah tali persaudaraan di antara kami. Jangan perbaikan pembicaraan dan permasalahan memutuskan tali persaudaraan yang telah kami jalani. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dosa para dosen-dosen kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah dan permohonan doa kami. Hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Saudara Fikri yang telah memandu doa pada kegiatan kita sore hari ini. Berikutnya adalah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Akademik kepada Ibu Marliani SKEP MKM. Kami persilahkan. Master seremoni di acara sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Yang Maha Esa karena di sore yang berbahagia ini kita semua bisa melaksanakan kita bisa bertemu ya di uh, ruang Zoom ini ya untuk mengikuti kegiatan monitoring evaluasi internal ya untuk hasil penelitian dari kegiatan penelitian hibah untuk dosen pemula ya dosen-dosen dengan melibatkan mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan. Yang terhormat adalah para reviewer yang sudah bergabung sama kita. Nah, sudah bergabung Ibu Dr. Hernayanti Manurung dan juga nanti ada merupakan reviewer juga ya kegiatannya adalah Bapak Rusiadi dan tentunya adalah Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa pemenang ya pemenang hibah dari penelitian dosen pemula untuk tahun 2024. Dan sebelumnya kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah memenangkan ya kompetisi ini. Ini ada yang sudah mungkin bukan yang pertama kali, tapi sudah ada yang kesekian kali untuk memenangkan hibah ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada ibu-ibu semua dan semoga ke depannya ibu-ibu akan memenangkan ya hibah-hibah yang lain ya dengan mungkin jenis hibah juga lebih ditingkatkan lagi kalau mungkin untuk yang ke depan lebih lain lagi jenisnya mungkin penelitian kolaborasi dan lainnya. Sore ini akan dilaksanakan kegiatan monitoring evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ya yang sudah Bapak Ibu lakukan di lapangan tentunya di lokasi masing-masing ya artinya kenapa harus ada dilakukan MONEF supaya pelaksanaan hibah ini karena memang hibah ini adalah didanai oleh pemerintah dari Kemendikbudristek
disepakati ya supaya bisa berjalan dengan lancar tentunya gitu ya, dan memang dilaksanakan memang sesuai dengan standarnya gitu ya. Nah, karena itu perlu dilakukan monitoring dan tentunya dievaluasi apakah sudah sesuai aturan. Nah, jadi kita tim yang memberikan masukan kepada Bapak Ibu semuanya gitu ya. Dan kiranya masukan-masukan ini bisa memperbaiki gitu ya, ataupun artinya membuat penelitian Bapak dan Ibu semuanya gitu ya lebih bermakna dan lebih sesuai gitu, supaya tidak ada temuan-temuan di kemudian hari seperti itu. Dan kepada para mahasiswa juga, dengan ikutnya kalian dalam hibah ini, kompetisi ini tentunya menambah wawasan, pengalaman buat kalian semua, dan ini merupakan kegiatan mahasiswa di luar program studi tentunya ya. Nah, jadi mahasiswa eh, berpengalaman untuk melakukan riset ya. Jadi untuk ke depan ya ada hibah-hibah terkait ini, jadi ataupun riset-riset yang akan dilakukan, kalian sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan gitu ya, dan bisa memenangkan hibah-hibah seperti yang lain-lainnya ya. Dan sekali lagi ya, semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar gitu ya, dan memberikan manfaat untuk kita semua, dan harapannya dengan Bapak Ibu memenangkan hibah ini memotivasi ya, memberikan semangat tentunya, dan memberikan ide-ide baru ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan hibah berikutnya. Karena memang ini adalah wajib dilakukan gitu ya, dan wajib diikuti. Dan mungkin Bapak Ibu di bagian penelitian nanti bisa melakukan pertemuan, artinya sosialisasi gitu ya Bu ya, kepada Bapak Ibu yang belum pernah memenangkan hibah, ataupun yang mungkin baru sekali ya, atau dua kali ya, atau kiat-kiat gitu ya, apa sih judul gitu ya, judul yang bisa dimenangkan, kenapa bisa selalu menang ya Bapak Ibu, mungkin yang selalu mengajukan proposal dan selalu menang gitu ya, apa sih kiat-kiat bagaimana mengambil judulnya gitu ya. Nah, atau kenapa dosen kita itu sama sekali belum pernah menang, ataukah dia memang belum pernah mengajukan proposal, atau memang judulnya kurang menarik dan tidak sesuai dengan panduan. Karena di hibah ini ada panduan yang harus diikuti, karena memang proposalnya direview oleh tim-tim yang sudah ahli begitu ya. Nah, jadi yang sudah menang 3 kali, mungkin 4 kali, baik di penelitian maupun di pengabdian gitu ya. Nah, bisalah berbagi pengalaman kepada dosen-dosen yang lain, karena apapun ini atas nama perguruan tinggi, Bapak Ibu menang jadi menang sekali, tapi ada yang 30 lagi nggak pernah menang dan nggak pernah ikut, tentunya skornya juga rendah gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu menang, kemudian berbagi ilmunya, pengalamannya, kiat-kiatnya dengan dosen-dosen lain-lain yang nggak pernah menang, tentunya itu akan menambah atau meningkatkan indikator kinerja utama perguruan tinggi kita, yaitu stikers. Ibu prinsip untuk menang, artinya menang saya sendiri individualis itu ya, artinya tidak bisa lagi kita gunakan, tapi kita memang harus sama gitu kan, ini satu kesatuan nama perguruan tinggi. Jadi seluruh dosen itu memang harus memenangkan hibah begitu. Dan kemudian untuk luaran, mungkin Bapak Ibu sudah ada tertulis luaran di proposalnya masing-masing, dan upayakan itu bisa luarannya tingkatnya internasional. Karena untuk menuju akreditasi unggul, apalagi nanti akreditasi internasional, itu yang dilihat tentunya setingkat nasional apapun yang kita lakukan gitu ya, aktivitas produktivitas kita itu bertaraf internasional yang dinilai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang memenangkan hibah ini, dan semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar sampai dengan akhir nanti ya, dan tentunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Marliani, Eskep MKM yang telah menyampaikan kata sambutan pada kegiatan sore hari ini. Berikutnya adalah
acara inti pada kegiatan monitoring evaluasi sore hari ini, yaitu adalah penyampaian ataupun penyajian hasil penelitian yang akan disampaikan oleh eh, tim peserta dari tim Ibu Martaulina Sinaga, Escape Nurse MKes, di mana untuk penyajiannya ini waktunya kurang lebih 10 menit gitu ya Ibu. Kemudian setelah itu kita masuk ke sesi tanya jawab ataupun nanti masukan dan juga bimbingan arahan yang akan disampaikan oleh tim reviewer. Jadi kepada Ibu eh, Ketua Tim, Ibu Martaulina Sinaga, Escape Nurse MKes dengan judul Remodeling Luka Melalui Efektivitas Belerang atau Sulfur pada Penderita Diabetes Mellitus di Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Baru tahun 2024. Baik, Ibu. terima kasih moderator Ibu Retno yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai Ketua Penelitian Dosen Pemula yang pada saat ini akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan. Di sini saya akan mempresentasikan kemajuan daripada laporan saya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Judul kegiatan penelitian yang menang PDP pada tahun 2024, tahap 1, saya sendiri sebagai ketua dan sebagai anggota Ibu Dr. Siti Nurmawan Sinaga SKMMKes, kemudian Ibu Siska Sucitriana Ginting SSTMKes, Ibu Dr. Dia Pitaloka MKes, dan 2 orang mahasiswa, Lilis Hartati Berutu dan Agnes Simanulang. Dengan judul kegiatan, Remodeling luka melalui efektivitas belerang atau sulfur pada penderita diabetes mellitus di wilayah kerja Puskesmas Kampung Baru tahun 2024. Adapun latar belakang yang mendasari saya mengambil judul ini adalah dampak daripada diabetes mellitus ini memerlukan biaya yang cukup besar, di mana lebih dari 760 miliar dolar diproyeksikan mempengaruhi lebih dari 700 juta orang, eh, atau sekitar 7,8% dari populasi global, mempengaruhi biaya terhadap penderita diabetes di kemudian hari pada tahun 2024. Dan untuk di Indonesia sendiri, ditemukan lebih dari 4 juta orang meninggal akibat komplikasi terkait diabetes mellitus. Tentu hal ini menjadi masalah terkait dengan keluarnya peraturan pemerintah tentang PTN, penyakit tidak menular. Ditambah lagi kasus di Indonesia menempati urutan ke-7 dari seluruh wilayah Asia Tenggara, di mana prevalensinya sebesar 11,3%. Untuk di Kota Medan sendiri, diperkirakan kasus ini terus meningkat, di mana Kota Medan ini adalah sebagai pusat daripada urbanisasi dari seluruh daerah datang ke Kota Medan, ditambah lagi perubahan pola hidup, ini memproyeksikan kasus semakin meningkat di Kota Medan. Dan yang lebih menimbulkan masalah yaitu komplikasi yang serius akibat diabetes mellitus, yaitu seringnya terjadi luka atau ulkus yang sering terjadi pada kaki. Oleh karena itu terdapat kebutuhan substansi untuk perawatan ulkus kaki diabetik. Metode penelitian yang saya lakukan yaitu dengan penelitian observasi untuk melihat remodeling luka melalui efektivitas belerang pada penderita diabetes mellitus di wilayah kerja di Puskesmas Kampung Baru tahun 2024. Nah, sebelumnya memang ini adalah lanjutan dari penelitian saya tahun yang lalu, di mana tentang belerang juga, di situ pada tahap proliferasi, dan pada tahap ini diobservasi melalui tahap remodelingnya. Hasil penelitian yang saya lakukan
izin sebelum saya menyampaikan tahap-tahap daripada fase-fase penyembuhan luka yang sudah saya lakukan dengan model terapi belerang. Di sini saya akan mau tampilkan sedikit ya video tentang yang perawatan luka yang sudah saya lakukan. Maaf ya Bapak Ibu, sebenarnya ini tidak bisa saya apakan wajah daripada penderita, tapi karena ini video mungkin itu konsumsi untuk kita pribadi. Sebenarnya lukanya ini adalah lukanya kecil gitu. Tapi karena dia menderita diabetes, lukanya makin lebar dan makin lebar dan ada juga bisul-bisul di sekitar luka di tangannya. Dan ini saya lakukan dulu perawatan luka. Kemudian setelah saya lakukan perawatan luka, ini saya olesi atau saya teteskan belerang tadi. Tapi terlebih dahulu sebenarnya belerang ini bukan hanya belerangnya saja, tapi saya buat metodenya, ada caranya untuk membuat belerang supaya bisa saya olesi ke luka tersebut. Iya, jadi karena lukanya karena dia menderita diabetes ini lukanya basah. Jadi ini karena dia tidak melakukan perawatan luka, lalat juga sudah ini lukanya sudah agak berbau ya. Lukanya sudah agak berbau dan sudah ada lalat juga yang mau hinggap di luka tersebut. Ya, jadi luka tadi itu saya buka dokumentasinya. Nah, tadi lukanya seperti ini. Lukanya seperti ini, kemudian saya lakukan perawatan luka, saya tetesi, ini beberapa hari kemudian seperti ini. Nah, kalau ini adalah tahap 1, ini fase hemostatis. Ya, kemudian ini tahap inflamasi, ini tahap proliferasi, dan yang terakhir ini tahap remodeling. Nah, jadi dari setiap tahap ini kita observasi keadaan luka di mana tahap 1 luka pertama kali ditemukan sebelum dilakukan terapi dari sulfur ini atau belerang. Kemudian ini beberapa hari setelah dilakukan terapi belerang, kemudian seperti ini di tahap proliferasi sudah terjadi pertumbuhan jaringan dari sekitar pinggiran luka. Dan kemudian terakhir adalah tahap remodeling ataupun tahap pematangan luka. Jadi luka sudah tertutup secara sempurna. Nah, eh, seperti ini fase-fasenya tadi kalau kata saya katakan fase 1 hemostatis, fase 2 inflamasi, fase 3 proliferasi, dan fase 4 remodeling. Jadi kalau penelitian saya di tahun 2023 sebelumnya memasuki tahap proliferasi, seperti ini gambaran lukanya. Jadi kalau sudah tahap remodeling sudah terjadi pematangan luka, artinya lukanya sudah tertutup secara sempurna ya. Nah, seperti itu untuk terapi dengan menggunakan belerang. Nah, kesimpulannya mulai fase hemostatis sampai memasuki fase remodeling sangat penting sekali dengan pemberian terapi belerang. Karena apa? Karena belerang ini sangat efektif memiliki antibakteri. Dia berfungsi sebagai antibakteri yang sangat kuat. Jadi kalau dia luka yang sulit sembuh, itu kalau diperiksa itu bakterinya itu sangat kuat sekali dan terkadang bakteri itu sudah resisten terhadap antibiotik. Kalau pada penderita-penderita diabetes itu makanya ditambah lagi kadar gula yang tinggi itu akan mengalami lama sembuhnya. Nah, jadi dengan terapi belerang ini karena dia memiliki antibakteri yang sangat kuat ya sehingga membantu untuk regenerasi jaringan. Dan sulfur ini merekrut leukosit. Leukosit itu sel darah putih ke permukaan luka pada tahap regenerasi yang berkontribusi untuk sterilisasi terhadap bakteri. Artinya berarti
membantu dia leukosit itu untuk masuk ataupun datang ke permukaan luka itu untuk mensterilkan terhadap bakteri tadi. Nah, itu fungsi daripada sulfur tadi, sehingga dengan sulfur ini proses dari mulai fase dari hemostatis sampai dengan remodeling ini sangat membantu sekali dalam penyembuhan luka. Kemudian sebenarnya juga sudah banyak penelitian yang berhubungan dengan luka ini yang menggunakan belerang. Hanya bermacam-macam, ada yang berbentuk salep, ada yang berbentuk krem gitu ya. Nah, jadi kebaharuan saya seperti ini cukup sederhana sekali. Ya, cukup sederhana sekali. Jadi dia hanya tidak memerlukan biaya yang cukup lama dan sangat membantu untuk perawatan luka ya diabetes yang sulit sembuh. Nah, jadi ini alat-alat yang saya pergunakan. Ya, perawatan luka seperti perawatan luka yang biasa, hanya saya pergunakan belerang. Belerangnya terlebih dahulu. Ini belerangnya yang halus, bukan seperti berbentuk. Ini belerang yang masih berbentuk batu, ini belerang yang sudah berbentuk serbuk. Jadi pergunakan belerang yang berbentuk serbuk ini, kemudian saya ada diformulasikan, kemudian diolesi tadi seperti yang bentuk video tadi. Nah, ini tadi yang saya eh, tampilkan sampai dia mengalami kesembuhan. Ini kegiatan-kegiatannya sebelumnya juga ini sudah saya submit penelitian saya di Sinta 4, kemudian sudah di Monep juga dengan Pak Rusyadi, seperti itu. Itu secara ringkasnya laporan penelitian eh, PDP saya, dan masih ada lagi eh, lanjutan dari sampai dengan 100%. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, Bu Retno. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Martaulina Sinaga yang telah memaparkan tadi hasil penelitiannya. Sekarang kita masuk untuk ke sesi tanya jawab dan juga bimbingan dan arahan serta masukan yang akan disampaikan oleh reviewer kepada Ibu Dr. Herna Rinayanti Manurung Escape BDMKes. Kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih kepada moderator Ibu Retno Wahyuni, yang terhormat Ibu Pimpinan Stikes Mitra Sada Medan yang saat ini diwakili oleh Ibu Wakil Ketua Bidang Akademik Ibu Marliani SST MKM, dan yang kami hormati seluruhnya para kaprodi, kepala unit dan jajarannya. Baik, lebih tepatnya mungkin saya koreksi sedikit ya Bu Retno, saya bukan memberikan bimbingan dan arahan, tapi lebih kepada mereview, memberikan masukan ya Bu ya, artinya kritik dan saran, dan artinya menanyakan bagaimana sejauh mana pelaksanaan daripada penelitian ini. Baik, sebelumnya kami ucapkan selamat kepada dosen dan tim yang saat ini diketuai oleh Ibu Martaulina Sinaga, dan saya bukan orang yang hebat. Boleh sebentar saya? Boleh Bu Marta, boleh sebentar saja? Bu. Oke. Baik, saya bukan orang yang hebat dan juga tentunya bukan orang yang pakar di bidang penelitian maupun pengabdian. Hanya ada beberapa persyaratan untuk menjadi seorang reviewer. Artinya kepada seluruh Bapak dan Ibu Stikes Mitra Sada Medan silahkan meningkatkan jenjang pendidikan ke S3, karena salah satu persyaratan menjadi reviewer itu adalah harus menyandang gelar program doktor atau memiliki jabatan fungsional lektor kepala. Baik, ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan kepada tim peneliti. Ya, walaupun sebenarnya mungkin ada di sini Ibu Martaulina dan juga Ibu Lydia menyampaikan tadi mau minta tanda tangan kepada saya, Bu Marliani, perlu saya sampaikan, hanya perlu kita lakukan seremonial. Ibaratnya kalau kita kepada mahasiswa boleh kita laksanakan nilai 100, ya kita berikan nilai 100, tapi tentunya mereka juga harus tahu dan harus mampu menguasai apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Baik, tadi saudara sudah memaparkan, ini kita awali karena kan ini merupakan MONEF internal. Dan ini juga merupakan salah satu standar yang harus kita laksanakan.
nantinya Ibu akan menghadapi juga Monef eksternal. Karena ada dua tim, itu ada Pak Rusyadi, hanya Pak Rusyadi berhalangan hari ini dan semalam sudah ketemu ya Bu Marta ya dengan beliau. Yang pertama adalah di dalam membuat sebuah slide, ini kan berarti maksimal 6 slide, 5 slide ya Bu, dan itu sudah ada ketentuan. Nanti mohon tim mencatat supaya nanti pada saat akreditasi, pada saat juga nanti pelaksanaan Monef eksternal tidak lagi menjadi kaku. Ya, jadi kalau kita mau buat suatu PowerPoint itu memang sudah diperuntukkan mulai dari bagaimana permasalahan, bagaimana target, bagaimana solusi, dan bagaimana hambatan secara dan kegiatan-kegiatan itu sudah memang targetkan hanya cukup 5 slide dan ditempuh hanya maksimal itu 10 menit. Tadi saya lihat ini hanya lebih 1 menit. Karena tadi dimulai dengan 16.59 dan berakhir pada 17.10. Jadi artinya hanya kelebihan 1 menit dan saya pikir itu sudah diapresiasi. Berarti Bu Marta sudah bisa memanage waktunya. Yang pertama saya tanyakan ini terkait tentang penelitian diabetes mellitus. Kalau untuk ini kita tidak usah terlalu kaku ya Bu Marta ya, ini rileks saja. Saya ingin tanyakan ini penelitian tentang diabetes mellitus ini apakah sudah disesuaikan memang integrasi penelitian saudara di bidang pendidikan. Misalnya kan contoh ini mata kuliahnya apakah sebidang. Karena ini juga harusnya kan bisa menaikkan geometrik untuk institusi kita. Jangan sampai nanti kita melaksanakan sebuah penelitian ternyata bertentangan dengan bidang pendidikan. Silakan Bu Marta. Baik Bu, terima kasih. Penelitian saya ini sudah terintegrasi dengan mata kuliah yang saya ampu, salah satunya adalah keperawatan dasar. Di dalam keperawatan dasar ini juga ada juga tentang perawatan luka, ada juga tentang personal hygiene, Bu, kebersihan diri. Karena penyakit diabetes ini juga termasuk dalam kebersihan diri. Nah, jadi selain itu penyakit diabetes mellitus ini terkait juga dalam hal keperawatan keluarga. Artinya bukan hanya individunya saja untuk kita berikan edukasi tentang diabetes mellitus, tapi juga seluruh keluarga. Jadi mata kuliah judul penelitian saya ini sudah terintegrasi eh, juga di dalam home care, karena perawatan luka ini bisa dilakukan home care. Nah, jadi ada 3 mata kuliah yang terkait di dalam mata kuliah yang saya ampu, yaitu yang pertama adalah keperawatan dasar, yang kedua keperawatan keluarga, dan yang ketiga adalah home care. Begitu Bu, terima kasih. Baik, nanti mungkin dibuktikan ya Bu ya. Nanti kan ada juga di sini Monef Ibu Isios, dibuktikan dengan tertandatanganinya itu surat integrasi. Ya, bagaimana kesesuaian mata kuliah. Ya, walaupun pada dasarnya itu tidak dibutuhkan di pelaporan di BIMA, tapi untuk di institusi kita supaya tidak mengulang kembali, itu tolong dibuat ya Bu Siska, mungkin ada di sini Kaprodi, ya nantinya dibuat sudah ditandatangani oleh prodi masing-masing, atau kalau Ibu berarti sektornya dan ditandatangani bahwasanya tema penelitian saudara itu sudah sesuai dengan bidang pendidikan. Yang kedua, ini kan kita bisa banyak baca jurnal, sudah banyak tentang bagaimana mengatasi diabetes mellitus, termasuk juga jurnal tentang belerang. Kira-kira yang menjadi justifikasi Ibu, apa yang menyebabkan, berarti kan ada yang berbeda tentunya ya Bu ya. Jadi artinya gini, supaya jangan sampai penelitian kita itu juga, ini kan hibah, berbeda dengan kalau kita melaksanakan sebuah penelitian yang memang berkelanjutan ataupun kita melaksanakan pengabdian. Karena ini penelitian hibah berarti kan ada tentunya perbedaan. Dan tadi sudah Ibu sampaikan bahwasannya kurang lebih tidak sampai 1 bulan sudah sampai dia remodeling. Jadi artinya kan memang sangat bermanfaat menurut saya. Ya walaupun pada dasarnya saya belum melihat secara langsung, tapi dari hasil video tadi dan juga dari hasil pelaporan. Jadi ingin saya tanyakan di sini, apa yang kira-kira penelitian yang terdahulu tentang belerang ini perbedaannya sama Ibu apa? Karena kalau memang ini benar-benar berbeda, secara produk nanti ini bisa dipatenkan ataupun nanti diurus hak kekayaan intelektualnya. Seperti itu. Jadi kira-kira apa perbedaannya? Ya, baik Bu, terima kasih. Boleh Nah, juga dibantu sama tim yang lain, Bu, supaya terlihat bahwasannya memang penelitian ini dilaksanakan secara bersama gitu. ya Bu, jadi perbedaan penelitian saya ini tentang belerang dengan penelitian-penelitian terdahulu juga yang tentang belerang. Belerang ini sebenarnya mudah didapat.
di sekitar tempat tinggal. Apalagi di Sumatera Utara ini menjadi suatu kearifan lokal, gampang untuk memperoleh belerang. Nah, jadi dengan biaya yang murah, gampang dengan biaya yang murah, tidak membutuhkan biaya yang banyak, dan bisa dilakukan secara mandiri oleh pasien maupun keluarga. Ini yang mendasari saya perbedaan dengan yang lain. Sudah banyak orang melakukan perawatan luka secara konvensional, ya, dengan menggunakan alat-alat ataupun bahan-bahan. Memang sekarang ini sudah muncul klinik-klinik yang khusus tentang perawatan luka, apalagi tentang luka diabetes mellitus. Tapi dengan belerang ini sangat murah, mudah, bisa dilakukan secara mandiri oleh pasien maupun keluarga. Dan ini yang melatar belakangi saya, dan perbedaan yang lebih signifikan itu mungkin ini menyebabkan penelitian saya lulus ya Bu, kalau menurut saya. Karena dia mendukung kearifan lokal, yang pertama. Yang kedua, biayanya ada di sekitar masyarakat tempat tinggal, mudah dilakukan, dan bisa dilakukan secara mandiri oleh pasien maupun keluarga. Itu yang perbedaan penelitian saya dengan penelitian-penelitian terdahulu. Seperti itu Bu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tapi maksud saya begini, kan sudah ada juga beberapa penelitian tentang belerang itu dalam mengatasi diabetes mellitus. Artinya yang menjadi novelty atau kebaruan ibu, apakah misalnya contoh teknik pencampuran, ataukah mungkin dalam teknik pelaksanaan perawatan, ataukah teknik mengoleskan. Ya artinya gini, apa yang kira-kira bisa membedakan? Jadi artinya gini, kalau kita pun mau memasukkan ini, mengunggulkan penelitian ibu ini, berarti kan karena ada perbedaan. Karena kalau misalnya menggunakan belerang itu sudah banyak penelitian, tapi apakah dengan ada pencampuran atau mungkin teknik atau strategi kiat, maka proses kesembuhan luka itu lebih cepat, seperti itu. Maksud saya apanya yang novelty-nya di sini? Apakah tekniknya, strateginya, ataukah dajat dimasukkan, seperti itu maksudnya? Ya, baik Bu. Eh, yang sudah saya lakukan, belerang ini tata caranya ya Bu. Maksudnya Ya, pembuatan dari formula belerang tadi, ya. Pertama-tama saya ada mengiris, kalau dikatakan 50 gram. 50 gram jeruk nipis, jeruk purut. 50 gram jeruk purut saya didihkan ke dalam air eh, berisi 400 miligram, 400 cc, 2 gelas. Ya, itu dipanaskan, itu kemudian setelah dia bercampur airnya cukup sedikit, saya masukkan, setelah 100 cc, saya masukkan ini serbuk belerang tadi, Bu. Serbuk belerang tadi itu saya didihkan terus, saya didihkan, kemudian eh, lebih kurang dari tadi 100 cc tadi, kemudian saya saring. Sudah hangat dia, itu saya saring. Setelah itu saya saring, ini luka pasien tadi terlebih dahulu saya bersihkan dulu dengan menggunakan NaCl, seperti perawatan luka biasa. Saya bersihkan dengan teknik yang steril, saya bersihkan dengan NaCl, kemudian belerang tadi dengan suhu 37,5, seperti hangat-hangat kuku. Hangat-hangat kuku saya tetesi tadi ke luka tadi. Nah, dan dibiarkan itu sampai mengering. Ini bisa dilakukan setiap hari, seperti perawatan luka biasa. Jadi dilakukan setiap hari, dibersihkan juga dengan menggunakan NaCl, dengan catatan tetap dibersihkan dengan lembut ya, dengan lembut, jangan sampai merusak jaringan. Kalau ada jaringan yang mati ataupun yang mengalami nekrosis, ini kita debridemen, artinya kita buang juga luka tadi itu yang sudah mengalami kematian jaringan, supaya lebih mudah untuk jaringan itu tumbuh kembali. Nah, seperti itu, Bu. Cukup sederhana. Jadi ini sebenarnya bisa, ini saya ajarkan sama pasien. Saya kasih formulanya, ini Bapak rawat, ini saya kasih cairannya, saya kasih kain khasnya yang steril, saya kasih handscoon-nya,
saya kasih belerangnya. Saya ajari tentang perawatan luka. Nah, saya edukasi begini, begini, begini caranya begini. Nah, setelah itu dia lakukan sendiri, lakukan sendiri. Tadi saya ajarkan seperti yang saya lakukan. Seperti itu, Bu, dianya. Oke, baik. Sepertinya ketua peneliti sangat menguasai ya. Hanya dengan menggunakan begini, 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 pasiennya langsung tahu ya, Bu. Mantap. Iya, Bu, saya ajarin aja. Oke, baik. Berarti nanti sangat menarik menurut saya. Nanti bisa dilaksanakan juga ini pengabdian berarti tentunya ya Bu Siska ya. Artinya dengan adanya penelitian ini lanjutkan kembali dengan pengabdian. Untuk pelaksanaan KIE-nya apakah sudah ada membuat peneliti sudah ada membuat leaflet atau apa yang artinya kan kita mencontohkan kepada klien kan nggak mungkin kita menunjukkan secara proposal itu besar. Apakah dibuat dalam bentuk leaflet ataukah mungkin sejenis form panduan atau SOP atau apa yang sudah disiapkan oleh peneliti walaupun atau rencana yang dirancang misalnya kalau belum ada. Iya, Bu, izin, Bu. Karena belerang ini Tim yang lain sebenarnya mungkin Bu Ketua, Bu Ketua peneliti mungkin tim yang lain. Timnya siapa saja Bu? ya kalau mahasiswa tim membantu dalam penelitian, Bu. Ya Mahasiswa apa yang membantu juga dosen sih ada lagi yang karena dosen? kalau ya Ibu Siska. Izin Bu. Kalau ya izin Bu, nggak apa-apa saya Bu. Boleh silakan. Nah, Karena ada izin penilaiannya Bu. Bu maksudnya. Iya Bu, izin Bu. Karena sebenarnya ini mau saya kasih tampilan cara untuk leaflet atau apa. Karena sebenarnya saya tidak mau mengasih itu Bu, karena ini kan belum untuk dipatenkan Bu. Nah, jadi ataupun belum dihakikan. Jadi saya nanti disalahgunakan kalau saya buat seperti itu, Bu. Izin dulu ya, Bu ya. Mohon pendapat. Nah, jadi ada rencana untuk ke depannya, Bu, sebelum saya publikasikan disebarkan kepada masyarakat ataupun berbentuk leaflet ataupun itu terlebih dahulu ini rencana ya, Bu, yang mohon masukan untuk dipatenkan dulu, Bu. Makanya kalaupun untuk formulasikan, Bu, formulasi itu nggak saya kasih tahu sama mereka, Bu. Karena ini kan belum dipatenkan, Bu. Ini pun saya ceritakan, ini pun sebenarnya ilmu saya sebenarnya kan, Bu. Artinya juga sebelum diadopsi oleh orang kan terlebih dahulu ini kita patenkan, Bu. Nah, seperti itu. Ini kan untuk ke depannya. Makanya ini saya belum berani, Bu, untuk membuat leafletnya atau posternya, Bu. Nanti takutnya Oke. disalahgunakan. Terima kasih, Bu. Kalau menjadi seorang profesor itu Bu adalah dia berbagi ilmu. Ibu nggak usah khawatir ilmu itu akan diserap orang. Justru Ibu Iya, Bu. khawatir dan Iya, takut Bu. Heeh. kalau ilmu yang sudah Ibu sebarkan tidak dilaksanakan orang lain. Artinya kalaupun ada ketentuan seperti itu, kan boleh segera. Karena yang menjadi luarannya ini apa Bu? Kalau yang akan dilaporkan? Luaran yang utama yang harus laporkan apa saja Bu? Luaran yang pertama itu Bu, yang wajib itu publish di Sinta, ya kan Bu? Jadi memang Kalau itu sudah submit ya Bu ya, publishnya? udah Bu, udah submit Bu. Kemudian Oke. memang ada saya nanti membuat video, nanti saya juga Tapi ada. saya belum lihat submitnya ya Bu, karena saya bukan orang yang mudah percaya terhadap apapun. Saya Oh belum iya lihat Bu. bukti submitnya gitu. Karena Tadi saya sudah saya udah, sampaikan kemarin kepada Ketua UPPM. Bu Mohon saya maaf udah ya Bu tampilkan tadi, Lydia. izin Bu. Oh ya, mungkin saya mohon maaf, nanti mungkin boleh di WA-kan saja. Karena saya harus menempatkan diri pada yang berbeda tentunya ya Bu Lydia. Ya, jadi kalau saat ini saya ditugaskan, ya diusulkan oleh Bu Lydia, ditugaskan oleh pimpinan Ketustikes, dan juga oleh Kemendikbud, berarti kan saya harus bertanggung jawab. Jadi memang harus kita bisa menjadi orang yang berbeda. Jadi kalau tadi Ibu sampaikan sudah submit, saya belum melihat untuk wujudnya. Seperti itu Bu. Dan itu sudahkah dicek plagiarismenya Bu, Turnitinnya? Sudah Bu, Oke, izin Bu, bagus sudah kalau Bu. begitu. Oke, nanti 13%. difilekan saja Bu nanti supaya bisa kita cek satu persatu. Ya Bu. Oke, baik. Terkait tadi untuk leafletnya, ya boleh saja nanti Ibu sudah rancang dari sekarang, karena jangan sampai ibaratnya kalau kata orang awam penelitiannya sudah basi, baru kita ulang kembali, baru kita urus. Ya sembari berjalan waktu, kalau memang sudah ada, nanti lakukan uji lab kembali, artinya untuk melihat kadar dan juga bahwasannya itu tidak akan mengganggu, karena kan ini ke manusia ya Bu ya. Jangan Iya sampai Bu. nanti itu akan mempengaruhi juga terhadap integumen seseorang. Jadi artinya nanti lakukan Ya. uji lab kalau memang itu mau. Kalau untuk di hak paten itu kan berarti produk atau ada ciptaan ibu.
Jadi artinya nanti kita akan coba usulkan buat panduannya, Bu. Ya artinya mulai dari pemrosesannya, baik secara panduan maupun secara video itu harus ada kita kasihkan supaya nanti pihak dari Kemenhumkam itu bisa mengevaluasi apakah penelitian kita ini sudah ada terdahulu atau tidak terdeteksi, tapi ternyata sudah ada yang mempatenkan misalnya. Tapi Ibu tidak usah khawatir, ya artinya kalau memang itu murni penelitian kita kan Ibu bisa mengajukan gugat. Kalau memang benar itu penelitian kita. Jadi Ibu nggak usah khawatir bahwasanya nantinya ini hak cipta saya diambil gitu. Artinya maka semua dokumen yang terhubung itu juga harus bisa dipertanggungjawabkan dan dikumpulkan. Kemudian terkait juga nanti supaya, karena kan salah satu tujuan pelaksanaan penelitian Tridharma ini kan juga meningkatkan itu kualitas perguruan tinggi kita Stikes Mitra Sada Medan. Maka kalau kita mau menuju world class university berarti kan kita juga harus meningkatkan geometri kita. Salah satunya dengan adanya penelitian melalui video. Jadi tolong nanti segera atau ada sudah adakah videonya pelaksanaannya, Bu? Siapa tahu saya belum Masih terpublish. disusun lagi, Bu. Oke, berarti masih dalam bentuk draft ya, Bu ya, tidak masalah. Iya. Nanti boleh bekerja sama dengan bagian IT, ya artinya supaya setiap desain video yang nanti akan Ibu sampaikan itu juga harus benar-benar sudah menjawab solusi permasalahan pelaksanaan penelitian. Jangan sampai ada yang terlewat. Walaupun durasi maksimal itu kan 5 menit sesuai dengan panduan ya, Bu ya. Jadi Iya, Bu. artinya 3 sampai 5 menit karena kan itu memang normalnya seseorang dalam menonton sebuah video. Lebih dari 5 menit orang akan mengalami kebosanan, maka dibuat di situ kan ketentuan kurang dari 5 menit. Jadi artinya kalau untuk mitra ini sudah ada MOU, MOA dan IA-nya harus segera dipersiapkan, termasuk nanti video edukasi, kemudian implementation of agreement-nya, kemudian leaflet kah atau dalam bentuk panduan, dan nantinya juga kalau memang ini mau dijadikan panduan, itu nanti boleh juga kita haruskan hak cipta. Ya, jadi bukan hanya nanti sekedar hak paten, kalau mau buat hak paten berarti nanti silakan dulu diuji lab. Ya diuji lab dulu supaya nanti itu menjadi pertanggungjawaban si peneliti sehingga nanti dan kalau ini mau kita patenkan Bu, nanti setelah ada panduannya kita akan umumkan di koran. Jadi artinya dalam waktu 2 minggu ada nggak yang merasa komplain? Gitu biasanya kalau kita mengurus paten Bu, maka kan paten itu kenapa bisa lama sebenarnya seperti itu. Jadi kita umumkan dulu ke publik, baik koran, baik juga misalnya contoh kalau memang mau di televisi atau radio dan segala macam, artinya dalam waktu 2 minggu ya kita lakukan penerbitan. Apakah ada yang komplain? Karena kalau ada yang komplain itu juga akan menjadi salah satu hambatan gitu. Baik, yang terakhir mungkin Bu, kira-kira apa yang menjadi hambatan dan harapan daripada si peneliti ke depan? Mungkin ada hambatan atau harapannya ke depan bagaimana, Bu? Silakan. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Harapan saya ke depannya tentang penelitian ini, yang pertama kan saya sudah 2 kali untuk menang PDP ya, Bu, terkait tentang belerang ini di tahun 2023 dan 2024. Jadi batas maksimalnya itu 2 kali, jadi saya tidak bisa lagi tahun ke depannya untuk mengikuti PDP. Tapi saya ingin melakukan pengabdian masyarakat yang terkait dengan belerang ini. Jadi untuk kedepannya saya akan melakukan pengabdian, Bu, terkait belerang ini. Mudah-mudahan di tahun depan, di tahun 2025, saya juga menang untuk belerang ini di bagian hal dalam pengabdian. Karena untuk PDP tidak bisa lagi. Kemudian yang kedua, Bu, saya untuk kedepannya juga ingin untuk mempatenkan eh, produk ini karena saya sudah mendaftar, Bu, untuk BIMTEK eh, BIMTEK hak paten untuk suatu produk di bidang dosen vokasi. Mudah-mudahan, Bu, saya masuk timnya bisa untuk di BIMTEK dan bisa dibantu oleh pemerintah didanai untuk dipatenkan, Bu. Nah, ini untuk kedepannya, Bu, karena saya ingin belerang ini juga bisa untuk bermanfaat sama orang lain. Itu untuk kedepannya, Bu. Untuk masalah hambatan dalam penelitian ini, untuk sebenarnya ada juga sih pertama kali saya melakukan ini di tahun 2023. Pertama kali saya untuk mengkaji pasien ada juga yang menolak. Artinya kok pakai belerang? Belerang itu kan panas gitu ya, pikiran orang ya. Belerang itu kan panas gitu. Kenapa? Jadi
dia sudah melakukan perawatan, karena salah satu juga dia tidak bersedia karena dia sudah melakukan perawatan luka ke rumah sakit. Jadi dia ya udah ini saya teruskan aja dulu. Nah, sementara ada juga yaitu tadi yang menjadi pasien saya bersedia untuk menjadi pasien dan memang terbukti memberikan yang pertama tahap proliferasi dulu pertama di tahun 2023. Nah, jadi ternyata ya, proliferasi ya rupanya memang eh, sangat efektif untuk penyembuhan luka. Makanya di tahun 2024 saya tingkatkan lagi menjadi remodeling. Nah, jadi harapan saya ke depannya di dalam itu tadi Bu untuk pengabdian dan dihak patenkan. Dan ke depannya lagi di tahun depannya saya mau untuk mengabdikan ini kepada masyarakat Bu. Demikian Bu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Kita berikan dulu aplaus kepada tim peneliti. Tadi harapannya sudah sangat banyak, tapi kami besar harapan kita ke depan Ibu berarti sudah bisa menjadi narasumber nantinya terkait kepakaran di bidang diabetes mellitus. Yang kedua, supaya nantinya kalau sudah publish jurnalnya, itu juga harus disampaikan kepada mahasiswa supaya nanti mereka juga citasi karena itu nanti akan menaikkan geometriknya. Dan nantinya ini jangan lupa untuk videonya karena itu juga nanti salah satu yang bisa mempercepat ya proses marketing dalam pelaksanaan penelitian. Baik Bapak Ibu sekalian, para audiens, apakah mungkin ada yang ingin disampaikan? Atau oh ini saya menyalahi aturan ini ya Bu Retno ya. Saya sudah menjadi seorang moderator. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan nantinya peneliti yang selanjutnya, baik juga penelitian ataupun pengabdian, silakan mempersiapkan diri. Ya, tadi satu masukan saya juga tadi di awal untuk PPT ya Bu. Kalau bisa PPT-nya itu agak berkelas gitu. Jadi artinya